Hai semua, perkenalkan nama aku Putri Nadira Saliha, NIM 191333668 dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Jadi di sini aku ingin membahas mengenai pengelolaan pinjaman. Pada materi pengelolaan pinjaman, kita akan membahas mengenai bagaimana sih perhitungan angsuran dengan bunga tetap dan perhitungan angsuran dengan bunga efektif. Nah, kita akan menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Oke, langsung saja pada kasus pertama, yaitu Tuan Hafiz meminjam uang pada sebuah bank. Jumlah pinjaman adalah 75 juta. Lama pinjaman adalah 5 tahun dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Perjanjian ditandatangani tanggal 2 Maret 2012 dan mulai angsuran pada tanggal 2 April 2012. Saudara diminta untuk membuat tabel peminjaman untuk Tuan Hafiz dengan menggunakan bunga tetap dan bunga efektifnya. Nah, yang pertama, kita akan membuat tabel bunga tetapnya dahulu. Oke, seperti pada yang sudah tertera di sini, kita sudah membuat data-datanya, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, pokok pinjaman, tanggal perjanjian, dan tanggal mulai pembayaran. Nah, untuk mengubah ini bunga pinjaman menjadi persen, kita bisa menggunakan rumus dengan klik kanan, kita pilih format cells, kita pilih persen. Terus kita desimalnya kita ubah jadi 2 boleh. Terus kita oke. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Jangka waktu pinjaman. Nah, tadi 5 tahun. Dalam 5 tahun itu ada 60 bulan. Untuk mengubahnya kita bisa dengan mengklik kanan, kita format cells. Kita pilih custom. Nah, general di sini bisa kita ketik dengan general spasi petik 2 bulan, petik 2 enter. Nah, bisa tampak perubahannya di sini bisa menjadi 60 bulan. Selanjutnya pokok pinjaman 75 juta. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk. Nah, di sini kita pilih accounting. Desimal plusnya bisa kita ubah jadi 0 aja. Simbolnya kita ubah jadi rupiah. Oke. Rupiah Indonesia. Oke. Nah, tanggal perjanjian ini yang 2 Maret ini kita ubah ke dalam bentuk date-nya. Kita bisa klik kanan, pilih format cells, kita pilih date. Kita pilih location-nya Indonesia, kita pilih yang seperti ini. Kita tekan oke. Oke, teman-teman, selanjutnya bisa membuat tabel seperti ini. Ada tabel bulan ke bulan, pokok pinjaman, cicilan pokok pinjaman, bunga, angsuran per bulan, serta saldo pokok pinjamannya. Nah, yang pertama, untuk mencari bulan ke ini, kita bisa masukkan rumus yaitu sama dengan if, kita pilih ini ya. Terus kita klik Q8. Nah, jangka waktu pinjaman ini kita sama dengan, kita klik 0, petik 2 kali, koma 1 tutup kurung. Oke, enter. Nah, di sini sudah muncul bulan ke-1. Terus selanjutnya pada bulan kedua kita bisa masukkan rumus yaitu sama dengan if B17 ini B17 sama dengan tanda petik 2 kali, koma tanda petik 2 kali, koma, kita tekan if lagi, terus buka kurung,
G8 kita absolutkan dengan mengklik F4, tanda lebih besar B17, koma B17 ditambah 1, koma petik 2 dua kali, tutup kurung. Nah, akan muncul 2. Untuk mencarinya sampai ke bulan ke-60, kita bisa meletakkan kursor di 2 ini, lalu kita tarik sampai ke sini. Nah, jadi 60. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek, jadi tinggal praktis saja, kayak gitu caranya. Oke, selanjutnya untuk mencari bulan ini kita bisa klik C17 dengan memasukkan rumus if B17 sama dengan petik 22 kali, koma petik 22 kali, koma, lalu kita ketik Elmon. Nah, ini. Lalu kita klik G11. Ini G11. Kita koma, lalu kita ketik 0, tutup kurung 2 kali. Enter. Nah, akan muncul seperti itu. Untuk mengubah angka 41029 ini, maka klik pada sel 7 C7 pada sel C17, kemudian klik kanan, kita pilih format cells, lalu custom, terus kita pilih pada bagian yang ini, month year, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya untuk mencari bulan yang kedua pada sel C18, kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan if B18 sama dengan tanda petik 2 kali, koma tanda petik 2 kali, koma L1, terus kita klik G11, kita absolutkan, koma B17, kita klik sel B17, tutup kurung 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk mencari sampai bulan ke-16, kita bisa geser kursor sampai ke bawah. Nah, kemudiannya untuk mengubah menjadi monthnya, kita bisa tekan klik kanan, kita pilih format cells, kita pilih custom, lalu kita cari yang ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom pokok pinjaman pada bulan ke-1, kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan if C17, oke, sama dengan tanda petik 2 kali, koma tanda petik 2 kali, koma G9. Nah, kita pilih yang ini, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya 75 juta ya. Nah, ini bisa kita ubah dulu ke bentuk rupiahnya.
Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari pokok pinjaman pada D18, kita bisa memasukkan rumus sama dengan if B18 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma. Terus kita bisa masukkan H17, tutup kurung. Oke, lalu enter. Nah, hasilnya yaitu 0. Kenapa nilainya 0? Hal ini disebabkan karena H17 atau saldo pokok pinjaman bulan ke-1 belum diperoleh hasilnya. Kita ketahui bahwa saldo pokok pinjaman pada bulan ke-1 menjadi pokok pinjaman pada bulan kedua. Dengan kata lain, saldo pokok pinjaman yang merupakan saldo akhir pokok pinjaman pada bulan yang bersangkutan akan menjadi pokok pinjaman atau saldo awal pokok pinjaman untuk bulan berikutnya. Oke, kita bisa letakkan kursor, kita geser ke bawah sampai bulan ke-60. Kan prosesnya 0. Oke. Selanjutnya, untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan ke-1, kita bisa memasukkan rumus if B17 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma. Nah, kita bisa klik G9. Oke, kita geser ke atas. G9 ini kita absolutkan, lalu per G8 kita absolutkan lagi, tutup kurung. Oke, dapat hasilnya segini ya. Terus untuk mencari pada bulan berikutnya, kita bisa menggeser kursor sampai ke 60 dan kita menggantinya format selnya menjadi rupiah. Oke. Pada sel bunga, untuk mengisi kolom bunga pada bulan pertama, kita bisa memasukkan rumus if B17 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, G9 diabsolutkan dikali dengan G7 diabsolutkan kembali per 12, tutup kurung. Dapat hasilnya segini. Nah, kita bisa tekan kursor, kemudian menggeser sampai ke bulan 60. Terus kita ubah format salesnya. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom angsuran per bulan 1 ini, kita bisa memasukkan rumus if B17 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, E17 ditambah
dengan F17 tutup kurung, kemudian enter. Nah, dapat angsuran per bulannya sebesar 22.187.500. Kita geser sampai ke bulan 60, kita ubah kembali format cells, counting ini, kita pilih yang rupiahnya. Oke. Nah, untuk mencari saldo pokok, kolom saldo pokok pinjaman, kita bisa mengklik H17, lalu kita masukkan rumus if B17 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, lalu kita klik D17, kita absolutkan, dikurang, kita masukkan rumus sum ya, sum, lalu kita klik E17, kita absolutkan, di titik 2, diabsolutkan, titik 2, E17, tutup kurung 2 kali. Oke. Nah, dapat hasilnya segini. Lalu kita tarik sampai ke bulan 60, dapat hasil akhirnya 0. Kita format cellsnya seperti biasa. Oke. Salah, Indonesia, enter. Nah, dapatkan seperti ini. Untuk mengisi sel G13, yaitu baris angsuran per bulan, kalian bisa masukkan rumus sama dengan if G8 sama dengan 0, koma, tanda petik 2 kali, koma, G17, tutup kurung, kemudian enter. Nah, dapat angsuran per bulannya 2.187.500. Kalian bisa mengedit tabel kalian serapi mungkin. Nah, jadi gini bentuk penampakannya setelah diedit. Teman-teman bisa mengganti sheet 1 ini, klik kanan, rename. Kalian bisa ganti jadi namanya perhitungan bunga tetap. Oke, enter. Lalu kalian bisa save. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke cara perhitungan bunga efektif. Kita buat kolom-kolomnya seperti tadi, seperti bunga pinjaman per tahun, semuanya sama sampai bulan ke-60, dan pokok pinjamannya ini tetap sama seperti perhitungan bunga tetap tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung cicilan pokok pinjamannya. Kita bisa memasukkan rumus sama dengan if B17 sama dengan petik 2 kali, petik 2 kali, koma, petik 2 kali, koma. Terus kita masukkan rumus PM
PPMT ya, PPMT. Nah, ini. Selanjutnya kita klik G7. Kita absolutkan per 12, B17, G8. Kita absolutkan lagi, dikurang G9 diabsolutkan, 1. Oke, jadi kita kurung 2 kali, enter. Dapat cicilan pokoknya 846.745. Nah, untuk membuatnya sampai ke bulan 60 seperti biasa, kita bisa menggeser kursor pada sampai bulan ke-60. Hasilnya akan segini. Oke, lanjut. Untuk mengisi kolom bunga, kita bisa klik F17, kita masukkan rumus sama dengan if B17 sama dengan tanda petik 2 kali, tanda petik 2 kali, kita masukkan rumus IPMT. Nah, ini. Lalu kita bisa klik G7, kita absolutkan per 12, B17, G8, kita absolutkan, kurang G9, kita absolutkan kembali, 1, tutup kurung 2 kali, enter. Dapat bunganya 937.000. Nah, kita menggeser kursornya sampai bulan ke-60. Dapat hasil akhirnya pada bulan 6 ke-20 itu 22.028. Selanjutnya, untuk mengisi kolom angsuran per bulan pada bulan 1, kita klik G17, kita masukkan rumus sama dengan if B17 sama dengan petik 22 kali, petik 22 kali, terus kita klik PMT. Oke, kita klik PMT, kita klik G7, lalu kita absolutkan, dibagi 12, G8 diabsolutkan, dikurang G9 diabsolutkan, terus kita tutup kurung 2 kali. Dapat angsuran per bulannya segini. Seperti biasa, kita geser kursor sampai pada bulan ke-60. Oke. Nah, teman-teman, kita sampai pada kolom yang terakhir, yaitu saldo pokok pinjaman. Kita bisa klik H17, kita masukkan rumus sama dengan if B17 sama dengan petik 22 kali, petik 22 kali, terus kita klik D17, kita absolutkan, kita kurang, masukkan rumus sum,
Lalu kita klik E17, kita absolutkan, terus kita bagi, kita absolutkan, kita bagi dengan E17. Lalu tutup kurung 2 kali. Nah, maka hasil saldo pokok pinjamannya 74 juta. Sekian, kita geser kursornya ke bawah. Oke. Nah, jadi ini dia perhitungan bunga efektif Tuan Joni sampai pada akhirnya pada bulan ke-60 hanya Rp1. Nah, pada ini kita bisa mengklik kanan pada tulisan sheet 1, bisa kita rename menjadi perhitungan perhitungan bunga efektif. Lalu terakhir bisa kita save. Nah, mungkin sekian dulu tutorial yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah ya. Jangan lupa di like, di komen video aku, dan jangan lupa di subscribe YouTube aku. Dan see you.